Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yoteo, kembali lagi di channel Madan YT Official coy. Oke sahabat Yoteo, kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah novel horor teman. Oh my godness. Dan kali ini saya akan melanjutkan di bab keempat coy. Dan nama novelnya adalah India coy, Jerat Iblis. Oh my god. Kali ini sih kita akan melanjutkan sebuah kisah-kisah horor lagi dari sebuah ningsi yang di episode keempat di sebuah novel Jerat Iblis coy. Ini novelnya sangat panjang sekali coy, nggak tahu sampai bab keberapa, nanti saya akan coba lihat dan saya akan coba tamatin lah sampai bab terakhir. Pokoknya ini babnya kayaknya sudah puluhan, banyak sekali nih coy. Dan kita langsung aja membacanya di bab keempat coy. Kita sudah masuk di bab keempat, dan kalau kalian mau mendengar sebuah audio-audio yang ada di bab keempat ini dia coy audionya. Teng. Oke, jadi segitu aja cukup. Kalian hanya mendengar sekilas saja, jangan terlalu banyak, takut kalian nanti takut coy, karena ini sudah kisah-kisahnya sangat menarik coy, sudah lumayan menarik. Dan di kisah bab keempat ini Sining sudah lumayan pahit kisahnya coy. Kenyataan dari dirinya sudah menjadi pahit, banyak sekali tumbal oleh dia, dan Sining sini tidak tahu harus bagaimana dengan keadaan sekarang dengan si Jin Bima ini coy. Dan kita langsung baca aja di bab keempat, yaitu kenyataan yang sangat pahit coy. Telepon itu langsung tersambung dengan seorang lelaki. Wow, siapa ini lelaki, siapa yang ditelepon oleh Sining sini? Kita langsung baca aja coy. Bu, ini saya Ridwan. Oh Ridwan, maaf bu, bapak terkena serangan jantung. Oh my god, si Tommy kena serangan jantung cuy. Sudah dibilangkan pasti akan terjadi sesuatu dengan si suami yang kedua ini cuy. Ketiga maksudnya. Pertama si Jin itu, kedua siapa, dua tuh yang nggak tahu saya, dan yang ketiga si Tommy ini coy. Dan bu, ini saya Ridwan, maaf bu, bapak terkena serangan jantung. Sesampainya di rumah sakit Klaten, dokter sudah menangannya, tetap nyawa bapak tidak tertolong tuh, betul kan? Jadi si Tom ini menjadi tumbal yang kedua coy, dari suami yang kedua tadi, yang pertama tadi, yang tumbal pertama coy. Jadi si Tom ini tidak tolong dan terkena serangan jantung kan. Di suami yang tumbal pertama itu dia ketabrakan oleh seorang mobil, tapi yang tumbal kedua ini si Tom ini dia terkena serangan jantung, padahal tidak terjadi apa-apa, dia tidak mempunyai riwayat jantung coy. Kok bisa dia terkena serangan jantung? Itu aneh banget coy, itu sangat tidak medis di dunia kedokteran coy. Dan kita lanjut lagi, saya dan pihak RS akan segera membawa pulang bapak dengan mobil ambulan, kata Ridwan dengan suara serak seakan baru saja menangis, sangat sedih. Kasihan sekali si Tom ini, kenapa dia selalu harus kena tumbal dari Sining sini cuy, yang menikah dengan Jin siapa namanya, lupa saya. Dan kita lihat lagi, bagaikan tersambar petir mendengar kabar itu, Ningsi pun menangis dan menjatuhkan handphonenya. Rasanya sangat aneh di dalam batinnya. Mas Agus yang bertahun-tahun bersamaku dibanding dengan Mas Tommy. Oh iya, tumbal pertama suaminya itu namanya Agus, Mas Agus, dan tumbal kedua namanya Mas Tommy. Dan nama suami Jin gaibnya itu namanya si Bima coy. Terus si Mas Agus yang bertonton bersama aku dibanding dengan Mas Tommy benar-benar berbeda. Aku lebih merasakan kehilangan Mas Tommy. Ningsi yang menangis merasa perih di hatinya. Dan si Bima membisikkan suara-suara lagi coy. Ningsi, lupakan manusia itu. Kau milikku Ningsi. Jangan mencintai manusia lemah seperti itu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Si Bima yang ketawa itu coy. Dan kita lihat lagi, suara Bima membuat tangis Ningsi terpaksa berhenti antara benar atau tidak. Namun Bima lah yang membantu Ningsi keluar dari kemiskinan. Bagaimana mungkin Ningsi bisa membantah perkataan Bima? Jika aku tidak kaya, tidak perawatan, tidak punya usaha, tak mungkin Mas Tommy atau Tommy mau denganku.
pikiran, Ningsih pun mulai merasa membenarkan Bima. Ningsih pun teringat setelah ini ada uang dan emas yang Bima beri di dalam almari kali. Berbeda dengan kematian Agus, uang itu ada di tudung saji. Karena Ningsih tidak memiliki lemari, tuh betul kan? Tapi sini baca almari, padahal di lemari untuk menyembunyikan sesaji. Ningsih pun bergegas menengok almari. Benar, sesaji menghilang dan almari itu penuh dengan uang, lembaran serta emas. Ningsih sangat kaget. Ini jauh lebih banyak dari yang dia terima sebelumnya. Ningsih pun mengunci almari itu rapat-rapat dan mengantongi kuncinya. Ningsih kembali sedih, berpura-pura dan mengabari Mas Sri agar memanggil Pak RT, Pak Ustadz, dan warga sekitar karena jenazah Mas Tommy akan diantarkan ke rumah ini serta segera dimakamkan cuy. Setelah itu orang-orang berdatangan. Ningsih berusaha bersesedih mungkin agar tak ada yang mencurigainya. Rati pun datang karena berita Layu sudah disiarkan. Tentu hanya Rati yang tahu apa yang terjadi cuy. Pasti Ningsih mendapatkan harta banyak karena suami keduanya meninggal. Bagus deh kalau dia sudah bisa berakting sedih juga, batin Rati sambil tersenyum pada Ningsih, bertanda dia tahu ini karena suami gaib Ningsih. Oh, si teman Ningsih ini, si Rati ini sudah tahu kenapa suami keduanya meninggal. Dia tahu cuy, karena si suami gaib Ningsih ini yang bernama Bima cuy. Dan kita lanjut lagi. Rati memang menjanda 3 kali, namun dia tidak menginginkan suami lagi sebab baginya sudah cukup bersuami gaib. Dia merasa bahwa suami manusia hanya akan menghambat kehidupan bersama kedua anaknya cuy. Suami pertama Rati meninggal karena kecelakaan, hampir mirip dengan Agus. Betul kan suami pertama Ningsih. Suami pertama Rati tidak bisa memberi kehidupan yang layak untuk Rati dan 2 anaknya. Hal itu yang menyebabkan dia terjerumus ke dunia gelap dan perjanjian bersama iblis cuy. Suami kedua Rati seorang petugas PLN, menikah dan bertahan hidup hanya beberapa bulan saja lelaki itu meninggal tersengat listrik cuy. Oh my god, parah banget cuy. Oh my god, jelas ini karena jin yang menjadi suami Rati. Rati membeli rumah mewah, mobil, dan membangun sebuah kos-kosan di daerah kota Yogyakarta. Oh nyata si Ranti ini orang Yogyakarta cuy. Rati menjanda selama setahun hingga akhirnya bertemu dengan lelaki yang menjadi suami ketiganya cuy. Suami ketiga Rati hanya orang biasa, kerja dengan cara berjualan bakso keliling. Awalnya Rati tidak ingin suaminya ketiganya diambil jin karena lembut hati dan sikapnya, namun apa daya, perjanjian tetap perjanjian cuy. Suami Ranti meninggal jatuh ke jurang bersama gerobak cuy. Gerobak dagangnya 2 bulan setelah menikahi Rati cuy. Setelah itu kejadian bertubi-tubi itu membuat Rati bertekad tidak memiliki suami manusia lagi. Terlebih kedua anak Rati sudah SMP dan SMA cuy. Setelah kematian suami ketiga Ranti pun membuka usaha konveksi yang cukup maju pesat. Pundi-pundi uang tetap mengalir karena Rati melayani suami jinnya cuy. Oleh karena itu Ningsih sangat kagum pada Ranti, seorang yang mandiri, cantik, kuat, dan tegar. Kedua anaknya sangat terawat dan bahagia meski tanpa hadir sosok seorang ayah cuy. Dan kita langsung masuk ke sebuah 2 bulan kemudian cuy. Oh my god, langsung 2 bulan aja cuy. Dan tiba-tiba Ranti datang ke rumah Ningsih. Dia pun mengajak kedua anaknya. Ningsih, aku akan pergi beberapa minggu, bolehkah Santi dan Reno tinggal di rumah sejenak? Sebenarnya sangat aneh, bukannya mereka bisa tinggal di rumahnya sendiri, mengapa harus dititipkan dan menginap di rumah Ningsih cuy? Itu sangat membingungkan. Kenapa, ada apa dengan si siapa Ranti ini cuy? Namun Ningsih meninyakan saja karena Ranti telah pucat. Saat itu mungkin dia sakit dan butuh istirahat sejenak. Setelah itu Ranti, memangnya kamu
mau pergi kemana? Tanya Ningsi yang mengikuti Ranti keluar rumah. Ranti pergi dengan wajah sedih. Dia melihat kembali Santi dan Reno yang sudah berada di dalam rumah. Ningsi lalu melihat ke arah Ningsi dan berkata, "Maafkan aku ya, Ningsi, semua ini salahku. Jangan sampai kamu berakhir seperti ini. Segera ceraikan suami gaibmu itu. Minta pertolongan pada ustadz atau kiai yang benar-benar paham. Jaga dirimu baik-baik, cuy." Dan apa yang terjadi? Jadi si Ningsi ini akhirnya si Ranti ini akhirnya nggak tahu mau pergi kemana. Si kedua anaknya dititipin oleh Ningsi ini nggak tahu, dan Ningsi memberikan saran kepada Ranti untuk sudahkan dengan suami gaibmu, cuy, dan meminta pertolongan kepada ustadz dan kiai, cuy, karena ustadz dan kiai yang tahu tentang beginian, cuy. Dan kita lanjut lagi. Ningsi hanya diam karena bingung dengan perkataan Rati, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang Rati pikirkan, hingga pergi serta menitipkan anak-anaknya padaku. Batin Ningsi berkecamuk melihat kepergian Ranti dengan mobil hitamnya. Perasaan Ningsi semakin tak karuan. Santi dan Reno memang sudah akrab dengan Ningsi dan Wahyu. Rumah inti terasa lebih hangat dan ceria dibanding sebelumnya. Mas Sri pun senang dengan adanya Santi dan Reno, coy. Dan kita lanjut lagi. Ningsi membantu memberi satuan kepada keluarga. Santuan itu artinya sebuah sumbangan kepada keluarga dan pembantu dan sapam di rumah Rati. Merendam prasangka buruk warga dan meyakinkan semua karena konsleting listrik saja. Ningsi berharap Rati segera pulang. Ningsi mulai khawatir dengannya. "Rati, dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik saja. Aku akan menjaga Reno dan Santi. Namun mereka juga membutuhkanmu. Aku harap kamu lekas kembali." Ningsi hanya bisa berkata di dalam hati. Setelah itu, Ningsi tak tega melihat Retno dan Santi yang cemas. Mereka berulang kali menghubungi nomor handphone ibunya dan selalu sama tidak dapat dihubungin, hingga kedua anak Rati itu selalu bertanya, "Tante, sebenarnya di mana ibuku?" Dan apa yang terjadi dengan Ranti, saksikan terus, cuy, di konten ini di channel Madan YT Official, cuy. Jadi kalau kalian mau tahu kejadian selanjutnya, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe, cuy. Dan sampai jumpa di episode saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.